Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Kali ini saya ingin memberikan sedikit tips atau cara atau tutorial bagaimana cara merepaint keyboard atau mouse kalian ya. Seperti apa caranya? Langsung aja disimak video ini. Oke. Yang pertama kalian lakukan adalah sudah jelas kalian harus punya mouse atau keyboardnya terlebih dahulu ya, jelas itu. Di sini saya ingin merepaint mouse saya, mouse Exo Plus dari Techwear. Cara ini juga berlaku untuk keyboard kalian ya, yang berbahan plastik terutama. Jadi nggak cuman mouse aja caranya, ini bisa digunakan untuk keyboard juga. Tetapi yang saya gunakan pada video kali ini adalah mouse saja karena bahannya itu yang saya punya adalah mouse. Untuk kalian yang menggunakan Techwear Exo Plus, Elite atau Lite, kalian ingin merepaint apalagi gitu, bisa langsung ikuti aja video ini ya sampai habis karena caranya sangat mudah untuk pemula atau yang mungkin baru pertama kali juga. Semoga video ini dapat membantu. Oke, yang pertama kalian itu harus bongkar dulu mouse-nya atau keyboard kalian sampai benar-benar hanya tinggal covernya aja ya. Karena kalau mesinnya ikut kena semprot itu berbahaya, nanti pasti mati. Di sini kalau di mouse Techwear Exo, pertama kalian buka dulu bautnya ya. Bautnya itu ada di bagian sini, di bawah rubber fitnya. Kita bukanya menggunakan ini, untuk kita congkel ya, seperti ini. Kita congkel pelan-pelan. Nah, oke, setelah itu kita tinggal tarik secara perlahan karena ada lemnya. Oke, di sini terlihat ya ada bautnya. Kita buka satu lagi. Oke. Nah. Oh ya, sampai lupa, untuk bahan-bahannya itu kalian tidak terlalu membutuhkan banyak ya. Di sini saya akan menggunakan cat semprot dari merek RJ. Ini warnanya yang saya beli itu metallic violet blue. Untuk warnanya sendiri itu terserah. Menurut saya kalau untuk barang yang masih bagus seperti ini, kalian tidak perlu membeli cat dasar warna putihnya gitu ya. Jadi bisa langsung kalian tiban dengan warna langsung. Dan setelah itu kalian juga perlu untuk coatingnya. Di sini Dual Macwear itu coating Dove. Kenapa kok yang Dove? Karena lebih bagus aja kalau untuk perangkat-perangkat komputer ya, daripada warna glossy itu kurang bagus. Dan satu lagi yang kalian perlukan itu adalah amplas. Nah, amplasnya ini berukuran 1000. Paling enggak kalian gunakan 800 atau 1000 aja. Jangan yang terlalu kecil angkanya karena terlalu kasar, nanti akan merusak permukaannya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita buka dulu. Untuk rubber fit tadi jangan sampai kalian buang ya, karena masih bisa dipakai, tenang aja. Jadi kalian simpan dulu, nanti kalian bisa pasang lagi. Nah, di sini kalau dari mouse ini tuh cuma 2 bautnya, jadi kalau sudah kalian tinggal buka aja. Oke. Nah, di sini yang mau saya repaint itu hanya bagian atas ininya aja ya.
sini sama sini. Nah, yang bagian sini tidak mau saya repaint, jadi bisa kalian buka dulu. Di sini ada kunci-kunciannya ya, biar saya kasih lihat sedikit. Di sini ada bagian tengah ini ada kunciannya, kalian tinggal pencet aja dan dia akan naik sendiri. Nah, lalu di sini juga ada kunciannya, kalian tekan, tahan. Untuk membukanya itu kalian harus hati-hati ya, supaya tidak patah. Kalau patah nanti nggak bisa dipasang lagi kan sayang, karena beli casing kayak begini doang itu nggak ada, harus beli sama keyboardnya atau sama mouse-nya. Oke, nah, sudah terlepas. Sekarang bagian ini, di sini juga ada. Untuk yang bagian sini itu berada di sebelah mana ya? Ini di bagian sini nih. Ini agak susah ya. Jadi di sini juga ada. Setelah saya lihat-lihat, di sini juga ada kunciannya. Kalian buka dulu. Oke, nah buka. Jadi yang mau saya repaint ini yang dua ini aja. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian ngamplas ya. Untuk bagian ngamplasnya itu kalian gunakan air bersih yang dikasih sabun. Oke, seperti ini. Kita potong jadi kecil aja, lalu kita celupin dulu. Setelah itu baru kita mulai gosokkan aja. Untuk gosokinnya juga tidak usah terlalu kencang-kencang sekali ya, sedang aja. Yang penting tuh dia supaya rata aja, karena gunanya di amplas itu supaya catnya nanti tuh bisa rata. Jika sudah, kalian selanjutnya dibilas terlebih dahulu ya, menggunakan air bersih. Di sini kita sudah selesai membilasnya dan mengamplasnya. Kemudian kita jemur terlebih dahulu di tempat yang panas supaya kering dulu airnya ya. Oke, di sini saya taruh aja. Selanjutnya kita tinggal tunggu kering dulu ya. Ini proses sebelum disemprot. Oke, di sini sudah kering. Selanjutnya kita akan lakukan proses penyemprotannya ya. Yang kalian lakukan itu menyiapkan tempatnya seperti ini, dan di atasnya itu ditaruhin koran ya, supaya tidak eceran. Oke, kita taruh sini. Untuk proses penyemprotannya itu cukup mudah. Kalian pertama kocok terlebih dahulu. Setelah itu kalian semprotnya itu dari arah yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jadi harus pas dan cepat seperti ini. Saat menyemprot juga kalian arahkan terlebih dahulu dari luar, baru kenain ke bagian
itunya ya. Jadi kalau semprotan pertama itu biasanya mengeluarkan buih-buih ya seperti itu, jadi supaya terbuang dulu baru oke. Nah, untuk pencetnya sendiri itu jangan tebal-tebal ya. Jika tadi sudah berapa kali semprotan, kemudian kita diamin dulu kurang lebih 10-15 menit. Lalu lakukan proses yang sama hingga 3 kali saja. Jangan lebih karena nanti terlalu tebal juga tidak bagus. Dan setelah itu baru nanti kita lanjut ke bagian coatingnya. Oke, ini warnanya udah bagus banget ya. 2 kali semprot sudah halus, warnanya sudah rata. Selanjutnya tinggal di coating. Oke, kita tinggal coating. Cukup 1 kali aja. Setelah itu selesai kering, kita semprot, tunggu kering, dan selesai sudah proses repaint-nya. Oke, kita tinggal tunggu kering aja ya. Oke guys, untuk proses repaintnya itu sudah selesai ya. Nah, ini sudah jadi warna ungu metalik. Ini tadi saya pakai lem kertas ya supaya yang warna ininya tuh tidak ikut ke cat. Nah, ini salah satu tips atau trik untuk kalian. Jika ada beberapa bagian yang tidak ingin kena semprot, kalian gunakan lem kertas, lakban kertas, solasi kertas, ya begitu deh. Bilang aja kalau ke tukang material namanya lakban kertas. Nah, oke, sekarang tinggal kita pasang aja ya. Kita pasang kembali ke mouse-nya. Pertama kita pasang ininya lagi dulu. Sudah kotor ya, kita bersihkan sedikit. Oke. Nah, tinggal di klopin aja lagi. Nah, sudah kencang. Kita masukkan yang satunya lagi. Nah, maksud saya ininya nih, jadi supaya tidak kelihatan warna ungu, jadi tetap berwarna hitam aja gitu. Oke, wow, bagus sekali. Oke, sekarang kita tinggal pasang lagi nah ini kan ada pengaitnya nih di sini, kita pasang dari depan dulu. Nah, ini berarti sudah benar ya kliknya ya. Nah, berarti sudah pas. Nah, sekarang tinggal dikencengin. Oke. Oh iya, satu hal yang sedikit saya lupa, bagaimana cara mengetahui kalau catnya itu sudah kering atau belum? Caranya itu cukup simpel ya. Ketika kalian sentuh dengan jari kalian, kalau sudah tidak ada bekas fingerprint, itu berarti sudah kering. Nah, tipsnya dari saya itu seperti tadi, jika ingin cepat kering jangan terlalu tebal-tebal saat menyemprot, dan pastikan menyemprotnya itu dari sisi ujung dulu ya, sampai ujung dicepetin gitu seperti video di depan. Oke, kita baut lagi. Cukup mudah bukan? Menurut saya ini cukup mudah. Untuk yang pemula pun pasti bisa jika mengikuti tutorial dengan benar.
Wow, jadi bagus sekali. Nah, kita pasang kembali rubber feetnya, dipaskan dengan posisinya. Oke. Ya, tidak perlu lem tambahan lagi ya. Kalau rubber feet mouse itu lemnya itu dia kuat. Jadi biar kata tadi sudah dilepas beberapa jam yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, tetap masih bisa menempel. Oke. Nah, penting kalian harus pas. Rubber feet ini sih untuk mouse aja ya. Kalau yang rubber feet keyboard tuh terkadang beda, ada juga yang sama. Ya tinggal disesuaikan aja lah. Kalau memang tidak menempel, kalian tinggal tambahin lem lagi aja. Pakai lem Ibon yang lebih baik daripada lem Korea. Kalau lem Korea itu terlalu keras. Dan seperti inilah hasilnya. Sangat menarik bukan? Untuk harga catnya sendiri, cat semprotnya itu saya beli yang ukurannya kecil aja, sekitar 13-15 ribu. Jadi beli dua, yang warna satu sama yang coatingnya satu. Lalu saya beli amplas itu satu lembar aja yang ukuran 1000. Harganya itu 3.500 kalau tidak salah itu. Ya, tidak sampai 50.000. Kalian bisa memperbarui warna mouse atau keyboard kalian seperti ini. Untuk keyboard sendiri saya sudah coba sebelumnya pada keyboard saya. Satu botol itu cukup untuk satu keyboard ya. Jadi tergantung kalian nyemprotnya juga sih sebenarnya. Cuman seharusnya cukup karena saya juga cukup. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.